Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Sapina dengan NPM 231002004 dari kelas A Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mengolah atau menguji uji asumsi klasik, yang dimana mencari data sendiri. Setelah mencari data, kita akan memindahkan data-data tersebut ke Excel terlebih dahulu, seperti hmm, nah, data-data yang sudah dicari telah dipindahkan ke Excel seperti ini. Lanjut, setelah mencari data-data tersebut, kita akan memindahkan data tersebut ke Excel, yang dimana kita harus menyalin terlebih dahulu variabel-variabelnya, seperti ini. Gambar X1, pengalaman kerja. Yang kedua itu ada X2, pelatihan. Nah, yang ketiga itu ada variabel Y, yaitu produktivitas. Produktivitas. Setelah itu, kita harus mengubah dulu desimal menjadi 0 seperti kayak gini. Dan mengubah measure. Yang pertama itu diubah menjadi nominal. Yang kedua menjadi scale. Sampai terakhir. Sudah itu, kita ke data view. Kita masukkan data-data yang ada di Excel yang sudah dicari sebelumnya. Hmm, Sudah itu, kita analis ke regression linear. Kita pindahkan variabel Y ke dependent, lalu kita pindahkan variabel X ke independent. Karena di sini saya akan menguji langsung uji normalitas, uji heterosit, heteroskedastisitas, menguji-uji multikolinearitas, dan menguji uji autokorelasi. Maka di sini saya akan mengklik statis. Jangan lupa kita collinearity sama Darwin. Lalu continue. Setelah itu kita akan mengklik plots. Kita pindahkan Jet ini ke X dan S-resid ini ke Y. Jangan lupa harus mencentang kedua ini. Lalu klik continue. Selanjutnya kita save. Kita pilih unstandardized atau residual. Lalu continue. Selanjutnya klik OK. Kita tunggu hasilnya.
maka akan muncul seperti ini, output seperti ini. Kemudian kita akan mencari uji KS, yaitu dengan cara analyze, regression, maaf, salah, harusnya analyze, lalu klik non-parametric test, lalu lege- legacy dialogs, lalu kita klik yang one sample KS. Setelah itu, kita pindahkan unstandardized ini ke tes variable list. Seperti ini. Lalu kita pencet OK. Maka akan muncul output seperti ini. Dan kita juga akan mencari run test dengan cara analyze, terus non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu itu sudah itu kita klik yang runs. Maka kita pindahkan unstandardized ini ke tes variabel seperti ini. Oke. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji Gleiser dengan cara seperti mentransform, lalu compute variabel. Selanjutnya kita akan mengetik ABS skor T1. Lalu di numeric expression-nya kita ketik ABS dalam kurung, kita pindahkan unstandardized ini ke numeric expression seperti ini. Lalu setelah itu kita tutup kurung. Lalu kita oke. Karena outputnya belum muncul, maka harus diuji lagi dengan cara seperti analyze, regression, linear. Kita riset terlebih dahulu biar tidak kebanyakan residual. Nah, kita masukkan ABS res ini ke dependent, lalu kita masukkan variabel X ke independent. Selanjutnya kita oke. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, mungkin sekarang kita akan menginterpretasi dari uji normalitas pplot yang dimana, nah ini dia outputnya. Jadi, berdasarkan uji pplot di atas, data tersebut terdistribusi normal atau mendekati normal karena titik-titik mengikuti garis diagonal atau berada di sekitar garis diagonal. Nah, selanjutnya untuk histogram ini, nah ini, maka interpretasinya itu berdasarkan hasil uji normalitas di atas, maka menunjukkan data terdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Yang tadi akan mencari uji KS. Nah, di sini sudah ada kan output uji KS-nya. Maka interpretasinya berdasarkan uji Kolmogorov atau uji KS, Ashim Sig bernilai 0,200, artinya lebih dari
0,05. Berarti data terdistribusi normal ataupun lolos uji normalitas. Nah, selanjutnya akan mencari uji autokorelasi Durbin-Watson. Kita akan mencari ke atas, di mana mencari uji tersebut. Nah, di sini sudah ada, maka berdasarkan hasil di atas, maka hasil uji Durbin Watson menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson adalah 0,785, artinya model regresi berganda tidak terjadi korelasi. Selanjutnya, kita akan mencari uji autokorelasi Rantes. Sebelumnya kita kan sudah. Nah, ini dia. Ini dia. Maka berdasarkan hasil uji Rantes, nilai asyim sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti terjadi autokorelasi antara residua. Nah, yang kelima itu ada uji multikolinearitas nilai VIF dan tolerans. Maka kita akan mencari uji tersebut. Nah, ini dia sudah ketemu. Jadi, berdasarkan tabel koefisien menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Keduanya bernilai lebih dari 0,10, yaitu 0,006 atau variabel 1 dan variabel 2-nya. Selain itu, nilai varian inflation factor atau VIF juga menunjukkan tidak ada data yang lebih dari 10. Karena ketiganya bernilai lebih dari 10, yaitu 167,982. Maka sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji heteroskedasitas scattered plot. Nah, ini dia sudah ketemu, maka data pada scatter plot menunjukkan bahwa adanya penyebaran secara acak di bawah dan di atas angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari uji uji Gleiser, yaitu atau sebentar. Nah, ini dia. Maka berdasarkan hasil uji Gleiser, uji T memiliki nilai signifikan exchange BI rate adalah 0,0,555 539 39, artinya lebih dari 0,05. Model regresi terjadi heteroskedastisitas nilai signifikan BI rate 0,473, artinya lebih dari 0,05. Artinya model regresi terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan mencari uji F atau simultan. Nah, ini dia di atasnya. Maka berdasarkan hasil uji F hitung bernilai 1,169
dengan nilai signifikan 0,326 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresi digunakan untuk memprediksi Y3 dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap exchange BI rate dan BI rate. Nah, yang kesembilan itu ada uji T atau parsial. Kita akan mencari terlebih outputnya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, jadi berdasarkan hasil uji T atau uji tersier di atas, signifikan dari variabel X1 pengalaman kerja yaitu 0,6223, berarti lebih dari 0,05. Berarti variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau pengalaman kerja. Artinya, variabelnya tidak berpengaruh terhadap produk terhadap variabel Y produktivitas. Nah, yang terakhir ada R square. Nah, kita akan mencari output model summary terlebih dahulu. Bentar. Nah, ini dia. Maka berdasarkan hasil uji R square, nilai menunjukkan 0,999 yang berarti 99% data dapat dijelaskan oleh variabel JII terhadap variabel exchange BI rate dan BI rate. Berarti 100% kurangi 99% itu adalah 1%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Neng. Di sana itu sebenarnya. Share naon? Ayam sih. Oh, kok kata. Kalau Ika